Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 bersama saya Ida Ayu Putu Nori Astria, Tania Livi Stefani dan Muhammad Rifki Hirdiansyah. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi membran dalam pengolahan limbah industri kelapa sawit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknologi membran. Teknologi didefinisikan sebagai alat yang memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan membran didefinisikan sebagai suatu media berpori berbentuk film tipis bersifat semi-permeabel yang berfungsi untuk memisahkan partikel dengan ukuran molekular dalam suatu sistem larutan. Partikel yang memiliki ukuran yang lebih besar dari pori membran akan tertahan, sedangkan ukuran yang lebih kecil dari pori membran akan lolos menembus pori membran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teknologi membran adalah suatu alat yang dapat memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, menahan komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori membran, dan melewatkan komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. Limbah industri kelapa sawit digolongkan dalam 3 jenis, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair industri kelapa sawit berasal dari unit proses pengukusan atau sterilisasi, proses klarifikasi, dan buangan dari hidrosiklon. Limbah cair kelapa sawit mengandung konsentrasi bahan organik yang relatif tinggi dan secara alamiah dapat mengalami penguraian oleh mikroorganisme menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Limbah cair kelapa sawit umumnya berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan tersuspensi, berupa koloid dan residu minyak dengan kandungan BOD yang tinggi. Limbah cair industri kelapa sawit mempunyai nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand berkisar antara 20.000 sampai 40.000 mg per liter. COD atau Chemical Oxygen Demand berkisar antara 40.000 sampai 80.000 mg per liter. Kadar air sebesar 95%, padatan terlarut atau tersuspensi berkisar antara 30.000 sampai 70.000 mg per liter. Sisa minyak dan lemak emulsi 6.000 sampai 15.000 mg per liter dan pH berada di antara 4 sampai 4,6. Berdasarkan komponennya, limbah cair ini mengandung bahan organik yang dapat terdegradasi. Limbah ini berpotensi mencemari lingkungan jika apabila tidak diolah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses pengolahan limbah cair industri kelapa sawit dengan metode konvensional. 1. Kolam pengumpulan (fed pit). Kolam ini berguna untuk menampung cairan yang masih mengandung minyak yang berasal dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. 2. Kemudian dimasukkan ke unit deoling ponds untuk diikutip minyaknya dan diturunkan suhunya. 3. Masuk ke kolam pengasaman. Pada proses ini digunakan mikroba untuk menetralisir keasaman cairan limbah. Pengasaman bertujuan agar limbah cair yang mengandung bahan organik lebih mudah mengalami asidifikasi. 4. Kolam aerobik primer. Proses ini memanfaatkan mikroba dalam suasana anaerobik atau aerobik untuk merombak BOD dan biodegradasi bahan organik menjadi senyawa asam dan gas. 5. Kolam anaerobik sekunder. Kolam ini berguna untuk menampung limbah dari kolam aerobik primer selama 20 hari. 6. Kolam pengendapan. Kolam ini bertujuan untuk mengendapkan lumpur yang terdapat pada limbah cair. Ini merupakan proses terakhir sebelum limbah dialirkan ke badan air dan diharapkan sudah memenuhi standar baku mutu air sungai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis membran pada proses pengolahan limbah industri kelapa sawit. Di sini kita menggunakan membran mikrofiltrasi, di mana fungsinya adalah untuk memisahkan unsur-unsur partikulat dari larutannya, memiliki ukuran pori antara 0,02 sampai 1 meter dan tebal antara 10 sampai 150 meter. Fungsi ini dapat menahan koloid, mikroorganisme, dan padatan yang tersuspensi. Pada bahan keramik menggunakan ukuran 0,2 meter sehingga mudah untuk diaplikasikan, mudah dalam pengoperasian dan pencucian. Memiliki tekstur yang licin, maka partikel yang menempel mudah untuk dibersihkan dan tidak merusak tekstur membran.
Bahan yang digunakan dalam membuat membran ini memiliki konfigurasi tubal seramik multi-channel diameter 250A untuk pori-porinya dan ukuran pori 0,2 meter, ketebalan 10 meter, dan luas permukaannya 0,24. Limbah cair industri kelapa sawit memiliki banyak kandungan COD, padatan terlarut, dan padatan tersuspensi. Dengan memanfaatkan prinsip kerja membran mikrofiltrasi, kandungan bahan organik yang relatif tinggi dapat kita pisahkan. Karena membran dapat melewatkan suatu komponen dengan mudah dan cepat karena adanya perbedaan fisika atau kimia di antara komponen yang tertahan. Perpindahan melalui membran dapat berlangsung jika ada gaya dorong atau driving force yang bekerja pada komponen yang berada di fase 1. Molekul yang lebih kecil dari ukuran pori membran akan masuk dan melewati pori membran, sedangkan partikel dengan ukuran molekul yang lebih besar akan tertahan dan menempel di permukaan pori membran. Proses filtrasi menggunakan membran keramik jenis mikrofiltrasi dengan pola aliran yang digunakan adalah cross flow. Pertama-tama umpan masuk berupa limbah cair industri kelapa sawit yang dipompakan menggunakan pompa ke dalam modul membran keramik. Selanjutnya umpan akan masuk dari sisi lumen membran yang dipasang paralel. Permeat akan keluar dari permukaan luar membran, sedangkan konsentrat yang direjeksi oleh membran dikeluarkan melalui sisi lumen bagian akhir. TMP merupakan gaya yang bekerja agar permeat mengalir melalui membran dengan melakukan pengaturan tekanan. Ini menurut Gen Koplis pada tahun 1993. Konsentrat dalam bentuk yang lebih pekat selanjutnya akan dikembalikan ke dalam tangki umpan untuk kita proses lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan. Teknologi pemisahan menggunakan membran memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan proses pemisahan konvensional lainnya. Keuntungan yang dimilikinya antara lain yaitu yang pertama, pemisahan berdasarkan ukuran molekul, sehingga pemisahan dapat beroperasi pada temperatur rendah atau temperatur ambien. Hal ini dapat menghindari kerusakan zat pelarut maupun partikel terlarut yang sensitif terhadap panas. Yang kedua, pemakaian energi yang relatif lebih rendah karena biasanya pemisahan menggunakan membran tidak melibatkan perubahan fasa. Yang ketiga, tidak menggunakan zat bantu kimia dan tidak ada tambahan produk buangan. Yang keempat, bersifat modular, artinya di scale up dengan memperbanyak unitnya. 5. Dapat digabungkan dengan jenis proses lainnya. Yang keenam, tidak membutuhkan lahan yang luas dibanding proses lainnya. 7. Waktu proses yang terbilang singkat. 8. Material yang bervariasi sehingga dapat diadaptasikan pemakaiannya. Adapun kekurangan dari teknologi membran, yaitu flux dan selektivitas. Karena pada proses membran umumnya terjadi fenomena flux berbanding terbalik dengan selektivitas. Semakin tinggi flux seringkali berakibat menurunnya selektivitas dan sebaliknya. Sedangkan hal yang diinginkan dalam proses berbasiskan membran yaitu mempertinggi flux dan selektivitasnya. Saran dan inovasi. Adapun beberapa saran dan inovasi yang diberikan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengolahan limbah cair industri kelapa sawit perlu dilakukan pretreatment pada limbah yang akan diumpankan pada membran. Karena membran mikrofiltrasi tidak dapat menurunkan kadar COD dan padatan terlarut pada limbah secara maksimal. Sehingga diperlukan proses pretreatment agar limbah cair menghasilkan permeat yang kualitas yang lebih baik dan memenuhi baku mutu limbah cair. Yang kedua, untuk mengurangi terjadinya fouling, maka membran harus selalu di backwash menggunakan air panas atau larutan HCl sebelum dan sesudah digunakan. Berikut pustaka yang kami gunakan pada penulisan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.